pencurian di toko elektronik di Lamongan, Jawa Timur terekam CCTV. Pencuri uang di gerai martabak milik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, ditangkap polisi. Rayamun, pelaku penggelapan mobil-mobil rental di Padang, Sumatera Barat, diringkus polisi. 2 dari 5 orang terpelaku ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Hampir dari 200 pengendara roda 2 terjaring razia dalam operasi keselamatan berlalu lintas. Indonesia merupakan negara majemuk dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Dengan jumlah yang tidak sedikit itu, dibarengi dengan status negara Indonesia yang sampai saat ini belum dapat dikatakan sebagai negara maju, membuat Indonesia lebih mudah untuk berpotensi mengalami konflik serta ancaman-ancaman yang dapat terjadi di Indonesia. Salah satu aspek yang sering kali mendapatkan ancaman ialah keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya menjadi sesuatu yang diciptakan. Namun, rendahnya tingkat kesejahteraan di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kenaikan harga, serta kesenjangan sosial yang sering menyebabkan terjadinya kasus kriminalitas yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, terlebih di masa pandemi ini. Kepolisian mencatat angka kriminalitas di tanah air pada minggu-minggu awal di tahun 2021, di mana kasus kejahatan naik hingga 236 kejadian. Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengamalkan aparat kepolisian untuk lebih sigap dalam menanggapi kasus kriminalitas dan gangguan keamanan, serta juga diksi akan meningkat mulai September hingga akhir tahun nanti. Adapun jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi diantaranya kejahatan konvensional, yaitu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis kepada korban dan juga masyarakat. Seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Untuk menangani dan mengatasi hal ini, maka pihak kepolisian perlu melakukan suatu pendekatan analisis berdasarkan tingkat kerawanan daerah dan ancaman. Kemitraan yang erat antara polisi dan masyarakat sangat berguna dalam mendeteksi gejala-gejala yang timbul, yang berpotensi menjadi konflik dan dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Karena itu, Polri sebagai alat negara yang bertugas dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelindung masyarakat memiliki peran yang sangat penting guna menciptakan situasi serta kondisi yang aman dan tentram, di mana dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya Yang pertama ada primitif, yaitu usaha dan kegiatan, beberapa bimbingan dan penyuluhan masyarakat agar sadar dan taat terhadap norma-norma hukum. Yang kedua, ada preventif, yaitu usaha dan kegiatan untuk memelihara, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada warga. Yang ketiga, itu ada represif, yaitu merupakan usaha dan kegiatan untuk melakukan penegakan hukum dengan adanya pelanggaran dan tindakan pidana menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
Dan yang terakhir, itu ada pertalik, yaitu merupakan suatu penegakan personil dengan tugasnya yaitu untuk menandatangani suatu daerah yang diperkirakan mendapat gangguan. Kamtibmas produktif. Masyarakat semakin Kondusif.